Setelah 51 tahun, Liga Italia dibuka tanpa hasil imbang. Ada fakta menarik soal Liga Italia yang baru dituntaskan pekan pertama. Setelah 51 tahun, tak ada laga yang berakhir dengan hasil imbang. Sabtu sampai hari Selasa, Liga Italia menuntaskan pekan pertama di musim 2022-2023. 10 pertandingan dengan 20 tim digelar. Hasilnya ada 10 kemenangan dan 10 kekalahan. Dilansir dari Football Italia, setelah 51 tahun atau sejak musim 1971-1972. Pekan pertama Serie A tidak ada hasil seri. Namun ketika musim 1971-1972, saat itu hanyalah ada 16 tim. Hasil pekan pertama Liga Italia musim ini juga jadi catatan menarik karena ada 8 tim besar yang sama-sama menang. Mereka adalah Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, dan Atalanta yang semuanya meraih 3 poin di musim ini. Diprediksi Liga Italia musim 2022-2023 akan berjalan ketat. AC Milan yang notabene juara bertahan diyakini akan menempuh jalan terjal. Inter Milan sudah kedatangan mesin golnya Romelu Lukaku. Duet Dusan Vlahovic dan Angel Di Maria juga terlihat menjanjikan untuk Juventus. AS Roma sedang berevolusi di tangan Jose Mourinho. Jangan lupakan Napoli, Lazio, dan Atalanta yang kadang kerap memberikan kejutan. Tak ada terobosan bagi Milan dalam pembicaraan pembaruan kontrak Bennacer. Milan berusaha untuk mengikat gelandang Ismail Bennacer ke kontrak baru, tetapi pertemuan baru-baru ini dengan agennya dilaporkan tak melihat kemajuan dalam pembicaraan. Pemain Aljazair berusia 24 tahun itu memainkan peran kunci bagi Stefano Pioli di lini tengah musim lalu. Tampil impresif saat bermain sebagai jangkar di depan pertahanan. Bennacer tampil dalam 31 pertandingan Serie A musim lalu dan tampaknya akan tetap menjadi bagian inti dari skuad untuk tahun-tahun mendatang. Seperti dilansir Calcio Mercato, agen Bennacer berada di Italia pada akhir pekan lalu dan ia bertemu dengan manajemen Milan untuk membahas lebih lanjut kontrak baru. Tawaran terbaru Rossoneri sekitar 3 juta euro bersih per musim. Tetapi ini tidak diterima karena pemain Aljazair itu mencari lebih dari 2 kali lipat gaji bersih 1,7 juta euro saat ini. Kedua belah pihak memang ingin maju bersama dan mereka akan bertemu dengan agen Bennacer lagi setelah jendela transfer musim panas ditutup untuk menutup kesepakatan. Jose Mourinho pesimistis, AS Roma mampu bersaing dengan AC Milan dan Inter Milan untuk memperebutkan Scudetto. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, pesimistis timnya bisa bersaing dengan AC Milan dan Inter Milan dalam perburuan gelar juara Serie A musim ini. Menurut Mourinho, Roma belum memiliki skuad yang tangguh untuk menjadi juara. Pernyataan The Special One nyatanya bertentangan dengan anggapan publik yang merasa Igalo Rossi dapat meramaikan persaingan merengkuh Scudetto pada musim ini. Pasalnya AS Roma sudah mendatangkan total 5 pemain baru dengan nama-nama yang tidak kalah tenar. Satu di antaranya adalah Paulo Dybala. Tetapi bagi Jose Mourinho, aktivitas tersebut belum cukup. Ex-pelatih Manchester United tersebut mengaku saat ini AS Roma belum berada di jalur yang tepat untuk persaingan gelar juara. Mourinho menjelaskan Roma wajib menambah pemain baru lagi sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada 2 September 2022 nanti. Hanya itu satu-satunya cara untuk memastikan kekhawatiran Mourinho hilang. Setelah diberikan lampu hijau untuk mendatangkan pemain-pemain ini, saya dalam relasi yang cukup bagus dengan klub dan saya tidak merasa sedang frustasi, ucapnya dilansir dari Football Italia. Dewan klub layak berbangga telah mendatangkan 5 pemain baru, tetapi kalau mereka menginginkan musim ini berjalan tanpa sedikit pun ketakutan, maka AS Roma perlu pemain baru lagi. Lanjut dari Jose Mourinho, Roma memang berhasil mendatangkan 5 pemain baru, tetapi untuk urusan total pengeluaran, tim serigala ibu kota termasuk 3 terbawah tim di Liga Italia dengan pengeluaran paling sedikit pada musim panas ini, yakni 7 juta euro. Itu disebabkan 3 transfer didatangkan secara gratis, Paulo Dybala, Nemanja Matic, dan Milas Skriniar.
satu pemain pinjaman Georginio Wijnaldum, dan satu pemain saja yang dibeli dengan mahar Mehmet Çelik. Selain itu, Jose Mourinho menilai AS Roma juga tertinggal jauh dari klub rival lainnya untuk urusan bursa transfer. Dia pun tidak mengkategorikan Roma sebagai favorit. Milan dan Inter telah melakukan peningkatan terhadap tim yang mereka punya, jadi saya tidak merasa Roma adalah favorit untuk memenangkan gelar juara. Ungkap dari Jose Mourinho. Renato Sanches ternyata telah menyetujui kesepakatan dengan Milan sebelum PSG muncul. Sebuah laporan dari L'Equipe hari ini menceritakan bagaimana Renato Sanches telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Milan sebelum Paris Saint-Germain muncul untuk menggandakan tawaran tersebut. Rossoneri tidak terlalu kesulitan dalam menemukan kesepakatan dengan pemain berusia 24 tahun itu, yang dengan senang hati menandatangani kontrak senilai 3 juta euro bersih per musim. Tetapi segalanya terbukti lebih sulit dengan Lille yang memegang teguh dengan 15 juta euro mereka. Tawaran terbaik Milan mencapai 12 juta euro dan pada akhirnya tidak cukup untuk meyakinkan tim Liga 1. PSG muncul dan segera menyalip Rossoneri dalam perlombaan, menggadaikan tawaran menjadi 6 juta euro bersih per musim. Ini meyakinkan Renato Sanches tentang kepindahan itu dan dia membuat keinginannya jelas, memungkinkan Parisians untuk menutup kesepakatan seharga 13 juta euro, ditambah 2 juta euro sebagai bonus. Jorge Mendes adalah pembuat perbedaan dalam negosiasi. Dia mengatur pembicaraan antara dua klub Prancis dan berusaha untuk menyelesaikan kesepakatan, memungkinkan pemain berusia 24 tahun itu untuk menyelesaikan kepindahannya ke Paris. Kita tidak bisa menyalahkan Sanches di sini. Kita juga tidak tahu apakah dia akan berhasil di Paris, tetapi kita mungkin percaya dia akan menjadi pemain yang fantastis untuk Milan. Dengan harga yang 15 juta euro, dia benar-benar murah. AC Milan sudah tetapkan pilihan. Bidikan selanjutnya adalah gelandang muda milik FC Midtjylland. AC Milan masih berminat mendatangkan satu pemain lagi. Setelah mendata nama-nama yang layak bergabung, pilihan Milan kini mengerucut pada gelandang FC Midtjylland, Raphael Onyedika. Sebelumnya Milan sempat mendata 5 pemain terkuat yang dianggap cocok dengan profil pemain yang dibutuhkan sang manajer Stefano Pioli. Onyedika masuk dalam daftar tersebut. Selain Onyedika, ada pula Gian Onana, Adrien Tamese, David Fratesi, dan Seko Fofana. Dari nama-nama pemain tersebut memang tidak mentereng, namun laporan Calcio Mercato menyebutkan Milan sudah cukup mendatangkan salah satu pemain tersebut. Gazzetta dello Sport sempat mengabarkan bahwa incaran Milan sempat mengerucut jadi 2 dari 5 nama yang sempat didata. Satu pemain lagi selain Onyedika adalah Onana. Gelandang berusia 22 tahun itu dengan cepat menjadi pemain inti Bordeaux. Hanya saja Bordeaux dipastikan bakal memberi harga yang setidaknya lebih tinggi daripada Onyedika, sehingga operasi mendatangkan Onana tampak sulit dilakukan. Kemenangan padu AC Milan kontra Udinese menyisakan satu evaluasi besar, yaitu lubang di lini tengah. Rossoneri memerlukan pemain mengandalkan fisiknya untuk bisa melakukan ball recovery. Sekilas lubang itu muncul lantaran Frank Kessie hijrah ke Barcelona. Pioli sendiri mengakui bahwa Kessie adalah pemain yang unik, yang tak ada seperti dirinya lagi. Namun Onyedika setidaknya memiliki beberapa komponen yang diperlukan Milan secara tim, yaitu tubuh yang atletis, jaminan fisik yang tangguh, dan kebugaran yang sudah teruji. Satu lagi yang jadi faktor Milan ingin mendapatkan Onyedika adalah operasi transfernya bisa dikebut dalam waktu dekat. Midtjylland mematok harga yang rendah untuk pemain berusia 21 tahun itu, hanya di bawah harganya hanya sekitar 7 juta euro saja. Dengan harga yang murah, profil yang cocok, serta masih berusia muda, sudah jadi alasan bagi Milan untuk menuntaskan transfer tersebut demi menjaga kedalaman di tengah.